Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabari, NIM 630101992, Prodi Perbankan Syariah, Yayan Salatiga, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang uang dalam perspektif ekonomi. Langsung saja yang pertama, definisi uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran utang. Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang negara. Uang dapat terbuat dari logam emas, perak, dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak, atau kertas. Selanjutnya, adapun kriteria uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar adalah sebagai berikut. Yang pertama, portability, artinya mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer. Yang kedua, durability, secara tahan lama. Karena itu, barang yang tidak tahan lama tidak bisa dijadikan alat tukar. Yang ketiga, divisibility, mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang, kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. Misalnya, nilai transaksi perdagangan yang berjumlah besar menggunakan uang berjumlah besar pula. Adapun apabila melakukan transaksi dengan jumlah yang kecil, harus menggunakan uang yang kecil juga. Yang keempat, standardizability, menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat dibedakan dengan barang yang lainnya. Hal ini berarti ada prasyarat yaitu stability of value, di mana manfaat dari dijadikannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak terus berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang berfluktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya. Yang kelima, recognizability, artinya mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Sedangkan dalam buku lain disebutkan tentang stability and cognizability, artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang balas dijadikan uang adalah dapat diterima dan diketahui secara umum. Dengan kata lain, uang dapat diterima sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan, daya beli sebagai alat tukar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, peran dan fungsi uang. Uang dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang yang lainnya, atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, di mana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima uang yang digunakan sebagai alat tukar. Maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Proses ini pada akhirnya menimbulkan spesialisasi barang. Spesialisasi ini memungkinkan seseorang misalnya pekerja, buruh, ataupun guru, atau yang lainnya yang berbakat dan ahli dalam bidangnya melakukan pekerjaannya dan menerima imbalan sebagai penukar jasanya, yaitu dengan uang. Yang kedua yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli atau store of value. Uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. Karena tidak ada biaya penyimpanan terhadap uang dalam ekonomi konvensional, maka syarat yang paling utama adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai daya beli.
Ya, selanjutnya uang sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai. Uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account atau alat pengukur nilai atau measure of value tentu akan mempermudah proses tukar-menukar dua barang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras dan lainnya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah dipertukarkan bila adanya alat satuan hitung atau alat pengukur nilai dari masing-masing komoditas tersebut. Yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Dampaknya akan muncul ide bunga dalam setiap pembayaran yang ditangguhkan karena keinginan untuk memiliki benda-benda tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya adalah tentang uang. Dalam Islam, uang bukanlah modal. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli, jadi semua orang berhak memiliki. Teori tentang uang dalam Islam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, money flow concept. Uang adalah sesuatu yang mengalir. Jika berhenti, akan menjadi busuk atau bau. Artinya, uang terus berputar untuk produksi, sementara jika uang ditahan, menyebabkan macetnya roda perekonomian. Yang kedua, money as public goods. Uang adalah barang masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan. Oleh karena itu, dalam uang dilarang. Yang selanjutnya jenis-jenis uang. Yang pertama, uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang digunakan sebagai uang. Uang komoditas memiliki sifat sesuai dengan bentuk penggunaannya. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk uang yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, orang-orang beralih ke sistem uang komoditas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan uang. Logam yang digunakan orang Yunani adalah besi, sedangkan orang Romawi adalah tembaga. Pada uang logam ada dua jenis sistem, yaitu standar emas atau gold standar, atau sistem dua jenis logam atau bimetalik. Untuk uang dengan standar emas atau perak merupakan komoditas yang komoditas yang sangat diidamkan oleh orang untuk berperan sebagai uang, karena uang ini mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama terbagi atau divisible. Uang tersebut dapat dengan mudah dibagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu dapat dipertukarkan menurut kesetaraan. Yang selanjutnya terbobot, terukur, dan terhitung. Yang selanjutnya standar uang emas yaitu lebih stabil. Yang selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang digunakan pada zaman sekarang. Kelebihan uang kertas yaitu mudah dibawa, biaya penerbitan kecil, dapat dibaca dengan nominal berapapun. Tetapi kekurangan uang kertas yaitu nilainya tidak stabil dibanding uang emas atau perak. Percetakan uang yang berlebihan akan menimbulkan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh peredaran uang di masyarakat yang sangat banyak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.